Dengan kehadiran sepatu ini saya berharap banget ada brand lokal lain yang jadi terinspirasi dan bikin sepatunya lebih proper lagi untuk anak-anak di Indonesia. Langsung aja, ini kita nobatkan sebagai sepatu lokal yang paling rapi. Oke, seperti biasa kita bahas kaki kinetik ini dari mulai boxnya dulu. Di bagian depan ada tulisan kinetik dan ini ada angka 1 yang mungkin menjelaskan bahwa ini sepatu yang diproduksi khusus basket pertama dari Kangki. Ini ada logo-logonya karena untuk menjelaskan ini untuk ringan, light, terus di sini ada untuk cushioning, lalu di sini ada untuk bounce dan ini explosive. Logonya mirip Spotify dan ini mirip Way of Weight ya. Sementara di bagian sini ada Kangki X IBL karena emang ini produk kolaborasi dengan IBL. Ada Instagramnya di sini dan di sini ada sizingnya. Oke, di bagian dalam kita lihat ada papernya, tulisannya kinetic juga. Dan sekarang langsung kita bahas sepatunya aja. Untuk sepatu, kenapa saya bilang ini adalah sepatu lokal yang paling rapi? Karena jahitannya terus juga lem-lemannya ini semuanya rapi banget. Nggak kayak sepatu lokal yang kita bahas-bahas sebelumnya, tapi ini bener-bener layak banget untuk dibeli. Ini bagus banget ya secara tampilan, kemudian dia juga detailnya banyak. Ini kayak di sini ada logo Kangki yang agak besar, di bagian depan juga ada tulisan Kangki lagi, di lidah ada tulisan IBL. Terus di bagian sini ada brandnya nih atau modelnya kinetik, dan secara keseluruhan ini adalah sepatu yang potongannya pendek, jadi sangat sesuai dengan karakter pebasket Indonesia yang suka dengan sepatu basket pendek. Ini ringan juga lagi, jadi secara keseluruhan saya suka nih karena rapi. Nilainya 9 dari 10. Ya, sekarang kita bahas traksinya dan dia pakai Dura X Grip untuk model traksinya kayak gini. Ini adalah traksi yang herringbone yang kuat banget. Bisa Anda lihat kayak gini nih bentuknya. Dan saya udah coba sepatu ini sebanyak 2 kali di lapangan indoor, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan lapangan indoor yang saya mainin itu dipenuhi debu. Jadi Anda bisa lihat di sini kelihatan kotorannya udah gampang masuk ke sela-selanya nih. Terus di bagian depannya ini juga lebih rapet, jadi untuk ngerem lurus benar-benar maksimal banget, bagus. Terus ke samping juga nggak ada masalah, apalagi dia sedikit lebar di bagian samping sini ya. Mantap banget nih untuk penggunaan di lapangan indoor bahkan maupun outdoor kayak gini juga nggak ada masalah. Tapi sayangnya ada 2 colorway yang udah rilis itu pakai bahan translucent, jadi kayaknya gampang kotor. Dan kita lihat di sini kalau misalnya digunain lama tuh biasanya yellowing kalau translucent kayak gini. Kita masih menunggu apakah nantinya ada yang solid rubber yang bakalan lebih proper untuk lapangan outdoor kayak gini atau emang ini aja. Oke, kita bahas lagi. Di depan ada tulisan Kangki dan ini ada zone split. Bagian kanan dan kiri ini traksinya berbeda. Saya suka sih sepatu ini, traksinya keset banget dan juga menimbulkan bunyi berdecit. Jadi semuanya dapat nih. Orang yang butuh sepatunya berisik ini bisa, dan untuk yang suka sepatunya keset ini juga bisa. Selanjutnya untuk transisi ini juga bagus banget karena sepatunya fleksibel. Anda bisa lihat nih kayak gini. Jadi untuk lari-larian nggak ada masalah. Buat Anda yang main gesit, pakai sepatu ini tentu akan nyaman. Secara keseluruhan untuk traksi bagus banget, tapi mungkin ini gampang kotor dan kayaknya nggak terlalu kuat nih kalau pemakaian rutin di lapangan yang kasar, karena masih gampang nih dipegang-pegang kayak gini, masih ada empuk-empuknya. Secara keseluruhan nilainya di 7,5 dari 10.
Untuk segmen sepatu lokal ini bantalannya ya memang tidak terlalu maksimal ya, masih mirip-mirip lah sama yang lain, beda sama traksi dan juga beda sama desain yang menurut kami udah keren banget. Ini insole kayak gini, tipis ya. Semoga kalau ada model yang lebih tinggi ini insolnya juga lebih tebal lagi. Untuk di bagian dalamnya seperti ini polos. Dan saya udah gunain sebanyak 2 kali, memang bobot saya tidak terlalu berat, hanya 70 kg dan saya main sebagai guard yang larinya ke sana kemari, tapi ini untuk cushioningnya masih terasa empuk dan juga masih ada rasa tebal-tebalnya, karena kalau saya gunain rutin nih, saya prediksi ini bakalan cepat melunak. Jadi terasa kempes gitu, karena ini empuk banget. Sejak awal penggunaan udah langsung ada delay ketika lompat, dan ini gampang banget ditekan-tekan dengan jari kayak gini, apalagi di bagian belakangnya. Kalau di bagian depannya itu lebih tipis ya, Anda bisa lihat kayak gini di bagian depannya. Dan kalau Anda bobotnya berat, misalnya Anda 100 kg ke atas, kayaknya pakai sepatu ini nggak bakalan lama deh. Paling-paling kalau Anda adalah seorang yang larinya cepat, Anda membutuhkan sepatu yang ringan, ini baru nih bisa Anda masukin ke dalam wishlist Anda. Oke, secara keseluruhan untuk cushioning masih seperti sepatu lokal pada umumnya, dan ini juga kurang stabil. Kalau misalnya eksplosif masih ada rasa goyang-goyangnya ketika mendarat. Terus yang paling bisa diekspos adalah ini jeda ketika mendarat, Anda masih kayak mengompres berlebihan gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi ini sepatu yang nyaman dan tentunya enak buat digunain daily, bahkan tidak hanya untuk di lapangan basket, untuk jalan-jalan juga terasa nyaman. Semoga kedepannya ada improve untuk cushioning, nilainya 6 dari 10. Untuk memilih size dari sepatu ini, saya saranin upsize saja sedikit karena ini agak ramping terutama di bagian sini. Jadi buat Anda ketahui dulu sentimeternya di sizing sepatu, dan saya biasa pakai 26,5. Saya upsize setengah dan ternyata emang udah pas banget. Kayaknya kalau saya pilih true to size bakalan kesempitan deh. Jadi saran saya pilih upsize sedikit untuk membuat nyaman menggunakan sepatu ini. Sekarang kita komentarin soal bahannya. Ini untuk ukuran sepatu lokal dengan budget 600.000. Wah, mesh-meshnya ini bagus banget ya. Lihat deh, ini penuh rongga ventilasi, kemudian dia juga fleksibel banget. Dari bagian depan nih kayak gini, sampai bagian belakang ini rapih. Yang paling saya suka itu, karena biasanya sepatu lokal itu banyak lem-leman yang nongol, terus dia juga masih banyak penggunaan kulit sintetis yang kelihatan murahan. Tapi kalau ini kelihatan udah keren banget. Buat sebagian yang awam mungkin nggak tahu, sepatu ini budgetnya masih 600 ribuan. Oke, kita bahas bahan atas lainnya. Kayak padding ini sudah mencukupi di bagian samping walaupun tipis. Terus di bagian heelnya juga cuman di bagian atas saja ada paddingnya. Jadi kalau Anda pakai size yang kebesaran ini masih ada rasa goyang-goyangnya. Terus kita lihat di lidahnya, ini tidak ada padding, jadi kalau Anda ikat sepatu ini dengan kencang, masih terasa nih ada yang mengganjal dari jeratan tali. Untuk talinya sendiri ini tipe yang ada teksturnya kayak gini ya, terus kayak pita gini. Ini tali yang nggak gampang copot nih kalau ada teksturnya kayak gini. Jadi diikat sekali nggak ada masalah banget. Cuman ini bukan tali yang tebal, jadi kalau untuk ngikat untuk menambah kuncian di bagian tengah ini kurang maksimal. Oke, di bagian depan saya suka dengan ventilasi yang banyak, di bagian samping juga. Di bagian bawah lidah ini banyak bolong-bolongnya banget. Jadi kalau Anda main di lapangan yang panas ini berfungsi banget nih, bikin aliran angin masuk ke dalam kaki Anda. Terus di sini juga ada detail yang kayak di box tadi. Secara keseluruhan ini dengan kategori sepatu lokal udah oke banget. Tapi kalau bicara umum dengan sepatu lansiran terbaru kayak Li-Ning, kayak Nike, masih dapat dikategorikan sebagai budget model. Oke, secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 7 dari 10.
Nah, untuk faktor kuncian ini memang menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi karena sepatu ini kayak over fleksibel gitu. Kalau digunain untuk bermain eksplosif masih ada goyang-goyangnya. Sementara Anda juga harus menyesuaikan dengan size Anda. Ketahui dulu ini size-nya berbeda dengan Nike. Kalau misalnya Nike itu US 9-nya di 42,5, tapi kalau ini di 42. Hati-hati kalau Anda mengikuti size Euro-nya ini, takutnya malah kesempitan. Nah, saya menggunakan sepatu ini pas banget, jempol saya ini cuman di sini dan itu bagus di bagian depannya, tapi di bagian pergelangannya ini nggak tahu kenapa masih ada rasa goyang-goyangnya. Apalagi sepatu ini dipakai para pemain IBL, tentunya udah valid banget ya. Ini sepatu yang udah standar pemain profesional. Tapi paling kalau ingin lebih asik ya, kuncian di bagian pergelangannya ini perlu ditingkatkan, mungkin dengan menambah padding lagi atau kualitas lidahnya ini diperbaikin. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah untuk bagian tengah ini, karena dia pakai plat plastik yang lumayan lebar, terus dia juga kayak expose, jadi di bagian tengahnya masih ada ganjel-ganjelnya nih, walaupun sepatu bisa ditekuk kayak gini, tapi karena ada plat plastik ini jadi sedikit menahan lebih kuat. Well, ini adalah sepatu yang udah proper, apalagi sepatu lokal buat Anda yang misalnya nyari sepatu basket untuk digunain di lapangan yang kayak gini nih. Ini udah cocok banget dengan budget 600 ribuan. Nah, semoga untuk seri selanjutnya ada peningkatan dalam hal kuncian. Untuk yang kali ini kami berikan nilai 6 dari 10. Dengan kehadiran sepatu ini, saya berharap banget ada brand lokal lain yang jadi terinspirasi dan bikin sepatunya lebih proper lagi untuk anak-anak di Indonesia. Jadi untuk sepatu ini saya suka banget dengan desain dan tampilannya. Semoga aja nih ada seri-seri lainnya yang juga menarik. Secara keseluruhan Headshoes Indonesia memberikan nilai 7 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.